Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan bersama Dia dalam kasih dan kemurahan-Nya. Naikkan syukurmu bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau beri kepada kami. Dan Engkau mengerjakan di dalam kami keselamatan itu. Makin hari makin menyempurnakan karya-Mu. Sehingga kami dilayakkan oleh kasih karunia-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan rasa syukur kami melalui pemberitaan firman sebentar kami renungkan bersama. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan bagian yang kedua dari perikop ucapan bahagia dan peringatan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Saya baca sekali lagi Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu hai yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin. Kemarin kita sudah membahas antara miskin dan kaya. Dan lapar dan kenyang. Saya tekankan sekali lagi arti kata bahagia dan celaka. Kata bahagia di sini bukanlah bahagia menurut ukuran dunia. Juga bukan bahagia dalam arti perasaan yang kita rasa dalam hati kita. Bahagia di sini adalah dalam pandangan Tuhan. Lalu sedangkan kata celaka merupakan kecaman atau ancaman hukuman penghakiman daripada Allah. Kemarin kita sudah membahas berbahagialah yang miskin dan celakalah yang kaya. Lalu berbahagialah yang lapar dan celakalah yang kenyang. Hari ini kita lanjutkan menangis dan tertawa. Berbahagia yang menangis, celakalah yang tertawa. Menangis di sini disebabkan kesedihan karena dosa. Orang yang demikian dikatakan berbahagia oleh Tuhan. Karena tangisannya itu menyatakan pertobatannya. Dari dasar pertobatannya inilah
bila ia bertemu Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu akan ditebus dosanya, menerima penebusan dosa dari Tuhan dan karunia hidup kekal. Dari disinilah kebahagiaan yang utama sebetulnya, saat dosa-dosa kita diampuni dan kita dianugerahkan keselamatan kekal di surga. Sebaliknya, yang tertawa dikatakan celakalah. Ini menunjukkan orang-orang yang puas, senang hanya karena berkat-berkat jasmani atau kesenangan duniawi, ya, kesenangan daging dalam hidup sekarang ini. Dan oleh karena kesenangan itu yang begitu meluap, mereka tidak pernah menyadari kondisi rohaninya, tidak pernah menangisi dosa-dosanya mereka, sehingga mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan keselamatan. Dan akhirnya ketika kematian menjemput, mereka berujung pada penghukuman kekal atau neraka kekal. Maka orang yang demikian Tuhan katakan celakalah. Walaupun sekarang mungkin tertawa-tawa, tapi karena tidak pernah menyadari kondisi rohaninya yang memerlukan keselamatan, maka mereka berakhir kepada maut, penghukuman kekal. Selanjutnya, berbahagialah yang dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak karena anak manusia, karena Yesus. Sebaliknya, celakalah mereka yang dipuji oleh dunia. Sebelum diurai, saya ingin memberi alasan Yesus memberitakan bagian ini. Karena Kristus ingin memberikan peringatan kepada setiap kita bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak berarti jalannya mulus-mulus saja. Ada kalanya kita bertemu para pembenci yang kadang-kadang hanya karena kepercayaan kita, walaupun kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, tetap saja dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak, ya, dihina-hina karena kepercayaan kita kepada Yesus. Anggapan yang mengikut Yesus akan selalu dalam berkat, tidak pernah ada masalah, tidak ada penderitaan, itu pendapat yang tidak benar. Memang di dalam Kristus ada kelimpahan. Tetapi kelimpahan itu tidak hanya secara jasmania. Justru yang utama kelimpahan itu adalah secara rohania, iman, keselamatan, ya, kekudusan, itu semuanya kelimpahan secara rohania. Selain memang saya yakin percaya juga ada kelimpahan secara jiwani, sukacita yang tidak terkatakan, ya, kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan atau dialami oleh orang di luar Kristus, dan juga kelimpahan secara jasmani. Saya yakin percaya kita diberkati setidaknya dengan rasa cukup, tetapi juga ada janji kelimpahan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa situasi berbahagia karena dibenci, dikucilkan dan dicela, ditolak karena anak manusia, ini berlaku hanya dalam dunia orang percaya. Artinya kalau saudara bukan orang percaya, kebahagiaan ini tidak saudara alami. Kata karena anak manusia dan juga ayat 23 dibandingkan dengan para nabi, ya, orang-orang yang mengalami dibenci, dikucilkan, dihina, ya, karena Kristus, itu dibandingkan keadaannya dengan nabi-nabi zaman dahulu yang juga menerima penderitaan karena Tuhan. Secara implisit menunjukkan bahwa mereka menderita karena Tuhan, firman Tuhan, karena Kristus. Jadi kata berbahagia ini berlaku hanya untuk orang Kristen yang menderita karena Kristus, karena pemberitaan Injil,
karena mentaati firman Tuhan. Kita yang mengalami penderitaan karena Kristus disebut berbahagia. Dan ya ada tambahannya, diperintahkan untuk bersukacita dan bergembira. Di ayat 23 ya. Kata bergembira ini diterjemahkan juga melompat-lompat dengan sukacita. Dan hal ini digenapi oleh para rasul. Kalau saudara ya bandingkan atau cek di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, ayat 16 juga, Kisah Para Rasul 5 ayat 41, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, rasul-rasul menggenapi firman Tuhan ini. Bagaimana mereka diizinkan menderita karena Kristus dan olehnya mereka bergembira, bersukacita, bahkan melompat-lompat kegirangan karena penderitaan dalam Kristus. Landasan dari sukacita ini adalah harapan pada pahala mahkota yang akan datang. Ya, ayat 23 mengatakan upahmu besar di surga. Sebaliknya, celakalah orang yang dipuji oleh dunia, oleh semua orang, ayat 26. Mengapa? Karena dunia tidak akan memuji orang Kristen atau memuji pemberita firman Tuhan. Karena dunia itu membenci Kristen, dunia itu membenci Tuhan. Jadi kalau orang dipuji oleh dunia, itu artinya dia ada di pihak dunia, dia satu nilai dengan dunia. Celakalah orang yang demikian, ya. Yohanes 15 ayat 18-20, dunia menentang kekristenan, menentang firman Tuhan. Kalau dunia memuji kita, ini justru tandanya kita jadi satu nilai dengan dunia, dan ini tidak benar. Oleh sebab itu, bersukacita gembiralah kalau kita menderita karena nama Kristus, kalau kita dibenci oleh dunia, karena berarti kita satu nilai dengan Tuhan dan upah kita besar di surga. Akhirnya saudara, inilah berita firman hari ini. Kontras yang Tuhan ajarkan dalam pengajaran ini cenderung untuk memberikan rasa takut kepada orang jahat, tidak kepada orang beriman, tetapi membangunkan dan menggerakkan kita orang percaya supaya tidak tidur oleh daya tarik dunia yang sia-sia dan bersifat menipu. Kita tahu betapa condongnya manusia untuk mabuk dalam kemakmuran dan terpikat jerat oleh pujian duniawi. Dan dalam hal ini seringkali kita lihat anak-anak Tuhan iri hati, tidak bisa menempatkan diri melihat kenyataan itu. Ketika mereka melihat segala sesuatu berjalan dengan makmur dan lancar bagi orang-orang dunia. Ajaran ini memang berbeda dengan banyak orang pada umumnya. Tetapi murid-murid Kristus harus belajar pemahaman, meletakkan kebahagiaan kita di atas atau melampaui dunia, atau di atas perasaan daging. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau berfirman pagi hari ini, supaya kami hidup dalam pertobatan kami, menangisi dosa-dosa dan mau hidup memuliakan Tuhan. Dan supaya kami bertahan dalam penderitaan kami, bila penderitaan itu disebabkan karena nama Tuhan, karena kami mentaati kebenaran-kebenaran firman. Sesungguhnya ada berkat upah di surga yang menanti setiap kami. Kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus hari ini untuk penghidupan pekerjaan dari umat Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya tidak ada yang berkekurangan. Apa-apa yang kami kerjakan dengan tangan kami hari ini, Tuhan berkati sehingga menghasilkan yang terbaik. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, yang membuka bengkelnya Tuhan berkati, yang membuka showroomnya Tuhan berkati, yang membuka apoteknya, toko obat, rumah makan, Tuhan berkati. Sehingga ada cukup banyak pelanggan yang baik dan itu menghasilkan jual beli dan itu saling menguntungkan dan memberikan hasil yang baik hari ini. Yang berjualan di pasar